Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk ini sudah saya pakai tanpa unboxing dan saat ini akan saya review setelah pemakaian 3 bulan. Sesuai judulnya, ini hanya share ya. Kalau kalian mempunyai produk yang sama dan sedang baik-baik saja ya alhamdulillah, itu rezeki Anda. Oke, produk ini belum saya gunakan secara kontinu atau bekerja berat karena dalam masa 3 bulan itu belum saya gunakan untuk mengerjakan servis secara rutin. Dalam 1 minggu belum tentu saya menggunakannya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu saya gunakan dalam hitungan 10 jari aja belum nyampe. Oke, seperti yang terlihat di layar, ini gambarnya apa, mereknya mana, ini enggak ada. Jadi produk aslinya tidak seperti itu, tidak seperti yang ada di bungkusnya ini, tapi produk aslinya seperti ini. Tuh, ini kok sudah pretelan? Ya memang saya pretel ini sudah, karena saya berniat menggunakan kotaknya atau wadahnya ini untuk DIY nanti setelah video ini. Dan ini mesinnya. Mesinnya seperti ini ya, dan ini tombolnya warna merah. Lubang kalibrasi ini pun juga nggak ada di sini. Dia hanya memakai resistor variabel dan posisinya juga tidak berada di posisi lubang kalibrasi. Oke, saya jelaskan pertama kali yang rusak ya. Untuk pertama kali yang rusak itu tiba-tiba dia nggak panas, dan setelah saya periksa ternyata teriaknya ini rusak. Ini sudah saya ganti, itu 1,5 menginjak ke 2 bulan pertama. Setelah penggantian ini saya juga mengganti transistor 7805 yang ada di sini. Bukan ini ya, bukan ini. Produk kembali menyala dan bisa digunakan. Lalu menginjak ke 3 bulan itu saya nggak nyervis ya, nggak nyervis dan nggak pakai ini produk ini, karena jarang sekali ada servis untuk keperluan blower. Jadi saya gunakan ke yang lain. Kemudian di antara 3 bulan tiba-tiba dia nggak bisa digunakan karena sangat panas sekali. Gagangnya ini sampai merah membara ya, sampai merah membara. Terus saya matikan on off nya, kemudian saya tunggu. Terus setelah ini saya nyalakan kembali, kemudian listrik jelek. Dan ternyata untuk jalur power ini jalur power, untuk jalur power ini terkelupas, terbakar, dan dioda ini terbakar, kemudian IC yang di sini terbakar. Nah, saya cari-cari di internet, di Google, untuk skemanya ini enggak ada. Saya cari perusahaannya pun juga enggak ada untuk si yang punya merek ini, Wailai ini. Alhasil saya tidak bisa mengetahui ini IC
apa, kodenya berapa gitu. Hanya tertulis ini kan IC nomor 2 X308K. Ini pun juga tidak ada kode ini. Kalau yang lain untuk ini dan ini ada, ini kan sesuai. Oke, ini sesuai yang tertulis, yaitu IC nomor 3 kodenya 358. Ini adalah IC JRC 358. Di berbagai merek yang lain untuk blower uap digital itu semua memakai IC ini rata-rata. Dan yang beda memang ada di sini. Ini adalah IC regulator, cuman regulator berapa kodenya saya nggak tahu karena memang nggak tertulis. Memang nggak tertulis dengan benar, hanya X308K. Ini nggak ada kode SMD ini. Ya, akhirnya terbuang. Beli papan mesinnya ini hanya di Cina dan harganya mahal, sekitar 250-an, dan nggak cocok juga, nggak sama gitu loh, konstruksinya nggak sama. Waktu itu saya beli ini di toko ini, akan saya tampilkan, dan harganya sekitar segitu, nggak tahu 400-an kalau tidak salah ya, menggunakan harga segitu. Bagaimana seharusnya kita beli sebuah produk khususnya untuk solder uap ya? Pertama, usahakan mereknya itu yang sudah familiar gitu. Ini kan rame-ramenya kelas itu merek Yihua ya, Yihua. Dan ini akhirnya keluar juga. Ini mahal-mahal loh. Ini saya beli karet tatakan anti panasnya itu untuk kerja, itu kecil juga, itu juga mahal. Entah ya itu memang tokonya yang jual mahal atau gimana, saya nggak tahu. Usahakan kalau mau beli, pertama itu mereknya udah familiar, terus cari review-nya dulu, kemudian pilihlah yang di dalamnya atau mesinnya. Untuk regulatornya itu di dalam mesinnya ada sebuah trafo kecil ya. Nah, ada sebuah trafo kecil sebelum masuk ke papan PCB mesin utamanya ini. Pilihlah seperti itu, dan untuk itu ya harus nyari reviewnya di YouTube karena kita nggak tahu barangnya. Kenapa itu? Karena biasanya yang pakai trafo itu yang rusak mungkin trafonya, nggak sampai ke sini nah, gitu. Lebih aman lah sekian persen daripada yang murni hanya ini, karena ini yang saya beli ini untuk merek ini nggak ada ya, hanya papan ini aja. Dan fuse, mengapa rata-rata fuse-nya itu 20 ampere atau sekian, seharusnya fuse-nya lebih kecil. Ini kalau ada problem sedikit aja fuse-nya udah putus, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, usahakan cari skema. Ada produk yang kalau kita cari di Google skemanya itu ada, tapi saya cari rata-rata hanya Kodi ya, yang mempunyai situs tersendiri dan ada skemanya diperlihatkan dengan bebas. Itu Kodi dan Quick, yang lain nggak ada ya. Terus langkah yang ketiga tadi bisa kita akali dengan memfoto dulu komponen yang ada di papan itu. Nah, seperti ini, sebelum kita pakai, setelah kita unboxing, kita foto dulu, atau kita unboxing dan kita langsung bongkar. Nah, otomatis kita harus kehilangan garansi, dan ini pun garansi juga nggak berlaku sebenarnya, jadi percuma saja. Jadi kita ambil resiko itu dan kita foto dulu dengan jelas IC ini komponennya, agar kedepannya kita bisa memperbaiki sendiri tanpa harus bingung-bingung cari skema. Ini saja saya yang udah expert dalam bidang ini aja kesusahan untuk mencari ini, apalagi yang pemula atau minim pengetahuan atau sekedar hobi harus punya gitu. Wah, kayak temannya kayak apa gitu kan, kadang orang itu hobi ya,
beli-beli perangkat kayak gini tuh. Nah, fungsinya seperti itu. Bang, beli aja lagi, harga cuma segitu. Iya, kalau kita punya uang. Kalau nggak punya, nah solusinya di video ini, cara meminimalisir pengeluaran kembali. Kalau udah kayak gini gimana ya, kalau kita ada uang banyak ya beli aja lagi, nggak perlu susah-susah. Pas kalau posisi nggak ada atau seperti saudara-saudara kita nggak usah di luar Jawa lah, di Jawa aja juga masih banyak yang kekurangan kayak gitu. Nah, semoga video ini dapat membantu Anda yang sedang ingin mencari atau ingin membeli produk yang namanya solder uap. Yang perlu diperhatikan itu apa ya gitu. Karena apa sih, wahai kalian yang suka barang Cina, alhamdulillah Cina banyak ya, kayak gini nih hasilnya. Kalau barang Cina, coba kalau barang Jepang ya pasti awet barangnya. Itu udah angka mati, nggak usah dibantah. Iya, semakin banjir produk dari Cina, semakin mudah kita mengakses sesuatu yang dulu nggak sanggup kita beli karena produk Jepang itu mahal. Iya bener, itu juga ada baiknya. Cuman kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi, seperti ini 2 kali kan akhirnya. Nah ya, kalau kita dengan uang yang besar, yang banyak, langsung beli yang mahal, yang pasti baik, ya oke saja. Itu kan kemampuan orang masing-masing. Dan yang keempat, pastilah kita harus mencari review ya. Kalau beli ini merek ini, pas di tokonya tuh reviewnya kayak gimana, kayak gitu, baik enggak, bagus enggak produknya, yang pasti itu ya. Ini karena ini merek nggak jelas, di kardusnya apa, di produknya apa. Oke, segitu aja videonya karena ini hanya review. Jadi produk ini serasa nggak pantas untuk dibeli setelah apapun ya. Nah, produk apapun yang mereknya inilah, kalau saya itu orangnya kayak gitu. Kalau sudah nggak percaya ya sudah, ini berlaku untuk produk ya, bukan manusia, karena manusia itu setiap detik bisa berubah. Nah, untuk produk itu dari dulu saya kayak gitu. Sebenarnya sukanya tuh beli yang mahal, yang awet sekalian gitu. Kalau nggak ada ya kemarin nggak nyukupin uang ya belinya ini. Dan berlaku sebaliknya, kalau saya udah percaya sama sebuah produk ya akan saya pertahankan. Untuk suatu produk ya akan beli itu terus kayak gitu. Seperti HP ini, saya udah percaya mereknya Meizu, sampai sekarang saya Meizu lagi karena sebenarnya itu terbaik. Orang nggak beli atau nggak rame di Indonesia nggak masalah, karena saya tahu produknya. Oke, terima kasih telah menonton dan semoga ini bisa membantu salah satu referensi sebelum Anda membeli sebuah solder uap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.